aja. Halo kawan Inaba, balik lagi di BBB, bukan bincang biasa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan seorang pengusaha dan juga alumni pertama di Inaba. Boleh perkenalan dulu, Pak? Baik, ya. Nama saya Jami Kurnia. Saya mantan alumni di Inaba. Malahan historinya kami ini adalah pertama mahasiswa di Inaba yang dahulunya Akademi Administrasi Negara berubah menjadi ikatan sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Inaba Ya. dan sekarang menjadi Universitas Inaba. Ya. Saya angkatan pertama saya angkatan 82, lulus di 86 dan diteruskan S1-nya sampai di Inaba ini. Ya, saya senang sekali dengan abahnya hari ini dipertemukan dengan Pak David, David ya. Saya Pak yang Ya. terima kasih udah Dari mampir desa ke saya. podcast kita, Ya, Pak. baik. Saya ini masih sebagai aktivis di dalam beberapa usaha. Saya sebagai usaha bisnis makanan frozen dan saya mempunyai dua anak yang masih kuliah di Unpad, ambil di teknologi pangan dan satu lagi di BINUS ambil S2. Demikian gambarannya dan umur saya sekarang udah tua, udah 60 tahun nih. Enggak Pak, umur udah mulai ini tapi masih kelihatan muda Pak sama kayak saya lah. Oke Pak. Ya. Nah, teman-teman kita ini pasti pengen tahu banget gitu kan. Kayak gimana gitu perjalanan Bapak waktu dulu lulusan pertama ini sampai sekarang menjadi pengusaha yang luar biasa. Jadi kayak gimana tuh? Kan di sini kita ambil temanya generasi sekarang itu generasi yang sangat berkembang pesat gitu Pak ya, dalam teknologi maupun apapun juga ya. Nah, jadi kita pengen itu orang-orang yang menonton ini bisa sangat kuat itu motivasinya buat dalam bidang usaha atau apa gitu Pak. Iya, ya, saya setelah lulus dari Inaba, ya termasuk adik-adik sekemasan, harus bangga menjadi lulusan Inaba, karena disinilah kita sedang berkompetitor, apalagi adik-adik adalah generasi milenial ya. Ya. Kalau saya sudah baby boomer. Kalau saya sih milenial, tapi kalau yang mungkin yang sekarang generasi Gen Z gitu atau Gen Z, ya. ya, baik, ya. Perjalanan saya cukup berat pada waktu itu dikarenakan satu tidak pintar, ya. Terus yang kedua pada waktu itu memang sulitnya kita berkompetitor dengan sekolah mahasiswa yang lulusan ITB, Unpad dan lain-lain. Namun di dalam pikiran saya hanya satu, saya ini harus bisa berkembang dan jelas. Dan dimulai dengan namanya tema kita ini adalah, ayo kita belajar namanya yang namanya sense of bisnis itu penting. Ya. Orang itu harus bicara sense of bisnis. Jadi bisnisnya apa? Kedepannya, ya. Tapi tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak punya sense of belonging, rasa memiliki. Nah, kita belajar. Saya punya pengalaman hidup, yaitu kalau punya masalah itu bukan berarti kita down dan kalah. Masalah itu awal keberhasilan. Ya, saya senang dengan masalah dan masalah itu akan timbulnya ide. Dari ide akan timbulnya satu konsep dan konsep itu langsung action. Kalau bisa disingkat MIKA. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan masalah ide itu memang tidak gampang menyelesaikan masalah itu. Makanya saya berharap adik-adik kalau punya masalah, ada peribahasa orang Sunda itu jangan hidup air dalam daun talas, puter-puter dirinya ya. Tapi terbang bagaikan Raja Wali, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dari situlah kita akan melihat, bisa membedakan. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir dunia ini sedang masih berputar. Ya. Selama berputar pasti manusia butuh makan. Betul Pak? Ya betul. Nah, jadi saya berpikir bisnis makanan menarik sampai kiamat. Betul ya Pak? Okay. Nah, dari bisnis makanan itu saya timbul lagi pertanyaan. Makanan apa ya yang satu tahan lama? Kalau saya bikin combro hari ini, besok udah harus diganti. Yeah. Nah, timbullah ide makanan beku. Oke. Dari mana caranya? Karena saya ini harus bisa keliling. Waktu itu saya belajar
ya belajar di negara-negara yang sudah sukses di dunia ini kan, pertama Eropa, Amerika dan yang lainnya. Oh ternyata ada bisnis makanan beku. Nah makanan beku itu belajar harus suhunya harus -18 dan sirkulasi harus bagaimana gitu. Nah jadi akhirnya saya berbisnis makanan beku itu adalah bisnis yang menarik. Itu saya sudah hampir 24 tahun. 20 tahun, 24 tahun mulainya tahun 2000. tahun 2000. Jadi Bapak Betul. mulai itu tahun 2000 langsung mulai terjun ke bisnis beku itu, atau Ya, sebelumnya ada ada 2 tahun sebelumnya saya belajar dulu. Oh gitu. ya, belajar dulu dari pengen bisnis itu, tapi kita belajar dulu gitu. Betul, ya waktu itu cukup banyak perusahaan-perusahaan yang belum ada ya. Nah, dari situ timbullah pemikiran terkonsepnya. Oh, makanan beku ini menarik. Satu, pasti disukai oleh generasi-generasi Generasi, ya, apalagi untuk 10 tahun lagi aman lah gitu ya. Future ke depan tuh harapannya masih ada. Iya. Kedua, pemainnya nggak banyak. Betul ya. Betul, Jadi betul. berarti market potensialnya cukup besar, market share bisa kita ambil. Sorry. Baik. Yang ketiga, makanan beku ini tahan lama, artinya tingkat resikonya tidak terlalu Tidak terlalu tinggi. tinggi. Yang keempat, itu sedang dicukai oleh anak-anak muda tren. Iya. Satu, gampang masaknya, selalu menjadi gaya, Iya. dan membuat orang itu di mana saja, kapan saja bisa Masaknya ya, Pak. makan. Nah, artinya sasarannya adalah kulkasnya harus ada makanan kita, Iya, betul. market potensialnya. Iya. Dan terakhir profit marginnya masih baik. Baik. Nah, bahkan kalau misalnya kayak gitu kan kita ngobrolnya kan Bapak tadi bilangnya buat ke anak-anak muda sekarang lebih praktis. Berarti Bapak dulu itu benar-benar visioner banget itu ya, ke depannya itu. Berarti Bapak dari tahun 24 tahun ke belakang itu udah visioner banget. Wah, ini kayaknya bakal ke depannya bakal sangat ini, karena ya yang pertama tadi dari kerugiannya kecil karena makanan beku, terus juga ya gampang juga gitu kan Ya, ya, prosesnya. Nah, untuk itu juga terus dari itu Pak, kayak gimana nih kalau misalnya kalau misalnya teman-teman kita ini mau belajar juga bisnis, tapi bukan kayak kita ambil contoh dari Bapak, tapi bukan dari bisnis ini lagi. Kayak misalkan ada sama nggak sih kalau misalnya bisnis frozen food kayak bisnis sembako gitu, kayak misalkan ke beras atau ke sembako lah gitu Pak. Ya memang ada investasi yang berbeda karena bisnis itu harus berbeda. Ya, jadi harus berbeda berarti yang pertama adalah masalah suhu. Suhunya gudangnya ini harus standarnya -18 derajat. Ya, sedikit ya bahwa terjadi bakterisasi itu di bawah suhu normal, atau kita ini yang menjadikan barang ini jadi rusak. Nah, dengan suhu -18 itu sama dengan panasnya 200 derajat panas. Nah, situ yang pertama. Jadi harus beda caranya. Jadi memang kami harus beda. Ya, saya ini mulai bisnis itu dan mulai memainkan saja, bukan saja memainkan tadi produk, tapi menggunakan organisasi atau strukturnya harus dibikin. Strukturnya Ya, oke. pasti kan namanya mahasiswa Inaba kan tahu dong. Ya. Ya, yang namanya hulu yang pertama adalah sebagai importir. Oke, Ya, importir ini harus, ya saya harus jadi importir ke beberapa negara, Amerika, Kanada, Belgia, Australia, Cina, India, itu menjadi ini. Nah, kedua didistribusikan oleh distribusi yang kita atur, ya mulai dari Bandung, Bali, Surabaya, Jakarta, Semarang dan lainnya. Nah, terus gimana marketingnya dulu kan? Iya, betul, nah, orang dagang kalau zaman dulu produk dulu baru marketing. Iya, marketing. Kalau zaman sekarang lain dong. Kayak gimana Pak kalau misalnya zaman sekarang, Pak? Marketing dulu. Marketing dulu baru produknya atau bahasa Indonesia kerennya what is need. Ya. Benar. Nah, dari situ kita akan mencoba memikirkan itu. Nah, akhirnya saya coba dipasarkan yang gampang itu adalah seperti tangan kita. Ya, saya selalu terus banyak filosofi pakai tangan. Tangan pertama adalah modern market atau modern market atau hypermarket yang namanya ada displaynya. Yang kedua food service. Food service itu bahasa dunianya ya, tapi kalau bahasa Indonesianya horeca kakak, hotel, restoran, kafe, catering, kantin dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah kita bermain namanya institusi. Institusi ini adalah perusahaan yang punya lebih dari anak perusahaan. Ya. Dan yang keempat yang sedang waktu ramai kemarin terjadi COVID
itu boom sekali pada COVID itu adalah pasar tradisional. Pasar tradisional ya. Pasar Karena tradisional. itu satu-satunya yang buka kan pasar tradisional itu. Nah, makanya alhamdulillah pada waktu kita COVID malahan kita naik omsetnya 2 kali lipat ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita harus bisa bermain di retailer. Retail ya. Dan retail ini akan menjadi konsumsi kita nih yang ke depan. Iya. Yang konteksnya dengan UMKM. Iya. Nah, apa kalau misalnya kan kita ngobrolnya itu berarti Bapak kan udah jadi importernya, jadi kalau misalkan kan anak-anak sekarang itu ya, anak-anak sekarang itu mungkin mikirnya mungkin Bapak kayak gitu tuh kayak misalkan ada ya kenalan karena belajar juga gitu kan, ada kenalan bisa masuk ke sini, misalkan bisa masuk ke A, misalkan masuk ke B gitu, negara B. Apakah itu tuh apa sih gitu kan, misalkan David pengen tahu gitu caranya gimana sih kalau misalnya saya jadi distributor gitu mau masuk ke negara atau ke eksporter itu kayak gimana gitu Pak, atau jangan distributor jadi dari reseller mau jadi distributor itu kayak gimana gitu Pak? Zaman sekarang lebih hebat. Saya salut dengan generasi sekarang. Lebih pintar, lebih hebat ya. Dulu tidak sebegitu, tetapi kita harus belajar. Belajar itu adalah, saya selalu ingatkan, peluang itu selalu ada. Selalu ada peluang. Apapun, sekecil apapun, saya sudah mencari segala sesuatu, peluang itu selalu ada. Kalau kita bicara negara luar, ya tinggal diklik aja, dilihat di Google. Betul ya? Produsen produk ini, kita tanya, benar nggak? Iya. Atau kita bisa menggunakan bilateral, Iya, ya bisa. antara dua negara. Kita bisa melihat melalui kedutaan atau antara dua negara Iya. itu ya. Bisa kita kerjasama di ekonomi ya. Sedangkan di lokal kita sudah bisa lihat Google mau produk apa gitu. Yang penting adalah konsepnya adalah bagaimana kita membuat sesuatu terkonsep. Tadi kan ada kata Iya. sudah ada ide timbul konsep. Ya, betul. Konsep misalnya kalau sudah punya produk makanan Ya. ya, saya mencipta adanya produk bahan baku Pak. Iya. Ya contoh saya impor kentang, daging dan lain-lain menjadi bahan baku. Oke. Mungkin proses seperti ya sudah diproses setengah ya, Baik. chicken nugget kayak begitu-gitu Ya. aja. Nah sekarang ada lagi yang terakhir adalah finishing good. Contoh finishing good adalah resto atau cafe, Ya. bisa, betul kan? Iya. Nah itu kita ciptakan dari bahan baku itu. Oke. Ya, nah, itu menjadi salah satu contoh. Jadi mudah sekali. Hanya masalahnya tadi Kita kita sense of business itu sudah jelas tadi ya. Ya. Tapi tidak akan pernah jalan kalau tidak punya sense of belonging. Belonging. Rasa memiliki ini Ya. yang membuat itu hikmat menjadikan kita terinspirasi. Saya senang sekali. Saya senang dengan moto-moto Yamaha selalu di depan. Kalau dengan tim, kalau Honda selalu one One heart. heart, ya. Saya suka dengan moto-moto mereka. Tetapi moto itu bukan hanya sekedar senang, tetapi bisa menjadi makna hidup. Nah, terkonsep akhirnya pola pikir kita berubah di situ. Betul. Gitu gambarannya. Ya, jadi kita harusnya mikirnya kita harus ada dulu tujuan kita apa dulu biar kita bisa memotivasi buat belajar agar bisa capai itunya juga ya Pak. Nah terus selain itu Pak kan kita juga ngobrolin cerita gitu, kita di kampus Inaba. Bapak sangat cinta banget kan pasti sama Inaba. Saya cinta Inaba. Kan cinta banget sama Inaba. Nah teman-teman, jadi Bapak juga merupakan ya sangat cinta sama Inaba, terus ya luar biasa gitu, ingin berbagi cerita pengalamannya sama teman-teman. Nah teman-teman juga harus bisa mengambil contoh yang luar biasa dari Bapak gitu, contoh berjualan seperti apa, terus tuh ya kita harus punya rasa memiliki kayak gitu, terus apalagi ya banyak gitu. Nah terus apalagi Pak yang bisa diceritain Pak? Ya saya cinta Inaba. Nah salah satunya adalah saya ingin kolaborasi. Kalau mungkin teman-teman alumni kita banyak yang lebih sukses dari saya banyak ya. Jadi bisa bawa lulusan Inaba bisa kerjasama dengan alumni. Ya contoh saya ada beberapa alumni yang sudah dari gadis sampai sekarang masih kerja ya di kita. Jadi kita bisa. Makanya kita harus cinta dengan alma mater kita Inaba. Nah yang kedua kalau bicara usaha, ayo kita sekarang yang paling hebat bukan bekerja. Kalau bekerja itu berarti kita sebagai karyawan. Tapi kita harus kembali punya cita-cita, sebaiknya kita punya karyawan, ya. Jadi wira swasta. Nah, bagaimana mulainya? Nanti kita akan bahas dan mungkin akan pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul.
Nah, salah satunya saya mengarahkan tadi barusan ngobrol ya dengan teman-teman kita di Naba bahwa kita ini harus bisa kerjasama dengan pemerintah. Ya, program pertamanya ya saya berharap semuanya sehat-sehat selalu, betul ya. Ya. Jadi semua harus punya BPJS ya, sosialisasi di BPJS harus punya. Kedua, harus kita manfaatkan UMKM dari pemerintah. Oke. Ya, dengan tanpa jaminan, bunganya 0,5% per bulan dan usahanya bisa putar ya. Dan yang ketiga adalah hasilnya jangan dipakai buat makan atau jajan. Harus memanfaatkan dengan namanya program pemerintah ketiga adalah subsidi perumahan. Sehingga pada waktu nanti Pak, saya mana mungkin saya lulus kuliah punya rumah ya. Tidak masalah. Nah, itu kita akan mulai. Nah, kita mulai dengan hal yang kecil saja adalah kita mau nggak menjadi reseller. Oke. Ya, contoh reseller itulah yang kita akan kembangkan nanti. Kita akan mempunyai pertanyaan. Ya, baik. Nah, dari obrolan itu semua kan menarik banget itu jadi reseller juga, malah bisa jadi distributor, terus bisa jadi Rumah makan. iya, rumah makan kan banyak itu ya Pak. Nah, tadi ngomong-ngomong lagi balik lagi ke belakang gitu dari masa Covid ya Pak. Kan dari masa Covid itu susah banget gitu kan ya keluarnya keluar kayak gitu. Tapi Bapak bilang omsetnya malah melambung tinggi. Jadi itu seperti apa Pak? Kayak gimana Pak? Ya, itulah yang namanya peluang itu selalu ada. Ya. Orang Covid itu kan jelas ya, jadi kan pasti tidak berani keluar atau orang tua melarang ya, sehingga makanan menjadi sesuatu yang harus dinikmati, harus bisa didapat, tetapi dengan cara aman ya, sehingga otomatis waktu itu orang-orang akan mencari barang-barang yang bisa diterima dan disimpan di kulkas atau lemari es, sehingga disitulah semua mulai trennya frozen food itu pada waktu COVID. Jadi momen apapun tetap harus dimanfaatkan. Oke, gitu. baik. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Jadi sebagai momen tuh jadi banyak momen sebenarnya. Jadi momen kecil pun kalau misalkan peluang kecil pun harus bisa dimanfaatkan seperti itu ya Pak. Benar. Nah, Bapak kalau misalkan apa aja ini terakhir nih buat kawan-kawan Inaba, apa sih yang bisa memotivasi biar teman-teman gadget atau milenial ini bisa berkembang lagi gitu? Terakhir lah gitu. Oke. Sebenarnya generasi sekarang ini luar biasa. Maknanya itu dulu. Sebab semuanya serba cepat, serba bisa, dan apapun bisa dilakukan. Nah, jadi awali dulu dengan I'm still man, saya percaya. Itu dulu, jadi yang pertama kepercayaan diri sendiri. Kedua, berkomunikasilah dengan lingkungan-lingkungan yang mempunyai bisnisnya yang ada usaha apapun. Jangan bisnis sama orang nganggur, main sama orang nganggur, maaf ya, atau orang-orang yang negatif, tetapi cari pindah dunianya. Yang ketiga, lihat apa yang belajar. Saya senang sekali dengan namanya, sering dari kecil kan ya belajarlah sampai ke negeri Cina, ingat gak? Belajar. Ya, Cina itu 20 tahun melakukan di tirai bambu itu dia menggunakan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Tapi saudara tahu nggak sekarang? 2024-2025 dia bukan lagi. Dia sebagai pengembang. Kita menjadi ATM-nya. Betul ya? Nah, Amerika, Jepang sekarang kalah. Artinya saudara-saudara adik-adik kita akan lebih hebat dari saya. Akan lebih luar biasa. Jadi fokus. Dari sinilah kita tidak boleh gagal fokus. Kita harus fokus. Apa sih ya? Saya mau bisnis obat. Kenapa obat? Nah, because mark. Karena obat itu dipakai orang. Terus untuk sehat, obat apa? Vitamin misalnya. Vitaminnya di mana? Saya jual ke orang-orang fitness, ke rumah sakit, kepada mana? Itu kan ada. Atau asal mau bisnisnya misalnya AC. Kenapa? Ya kita tahu dunia ini kan sedang panas nih. Jadi pertanyaannya dalam hal ini adalah lebih jeli, lebih perhatian, lebih memikirkan sesuatu what is need. Apa yang mereka butuhkan. Yes, jadi bukan kita buat dulu. Misalnya kita bisnis sekarang nih yang rame makanan, ya makanan kan ada macam-macam kan. Nah, ada yang cepat saji, kita bisa dong kita bikin namanya zaman cepat dengan namanya medsos, kita bikin namanya makanan jadi ready to eat. Contohnya rice ball. Bagaimana bikin rice ball? Simple. Nah, caranya adalah
Dekati dulu sama chef. Ya. Lihat barang orang lain, kita kembangkan. Nah itu contoh-contoh. Oh saya mau jadi pengusaha alat-alat berat. Kenapa? Ya kan negara kita kan besar. Nah kita kerja dulu di alat berat, dipelajari dulu. Nah itu mungkin gambarannya. Oke. Kita belajar dulu lah. Siap Bapak. Terima kasih Pak ya Pak. Pada Sama-sama. hadir di podcast Inaba. Nah kayak gitu nih teman-teman. Jadi kita harus belajar dulu yang pertama tuh ATM. Kalau misalnya kita mau belajar ATM dulu amati tiru modifikasi. Terus kita harus belajar dulu apa aja sih yang mau kita usaha itu. Dan yang ketiga itu kita itu jangan inilah gitu. Kalau misalnya kita pengen berusaha, deketin juga gitu yang teman-teman yang ingin usaha juga, bukan jangan ngejauhin, bukan berarti kita ngejauhin yang nggak usaha, tapi ya dia juga ajak biar kita sama-sama usaha ya Pak ya. Jadi lingkungan sangat Berpengaruh kayak gitu. Oke. Tambahan satu lagi Pak. Apa Pak? Yang saya ingin nanti ada respon nggak kita nih? Ada obrolan Pak, atau yang nanti kita respon mungkin di komen atau ini di komentar. Jadi komen-komen aja kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lagi ntar bisa di komen-komentar, tapi bisa tanya Nah, lagi. jadi artinya begini, Bapak ngomong bisa aja. Mulainya dari mana? Iya. Karena orang melakukan segala sesuatu yang pertama bukan namanya waktu jalan, waktu start. Ya, betul. Ya, saya hanya kasih sedikit Boleh. motivasi. Yang pertama, kita sebagai orang beragama, pertama harus dekat dengan Allah. Disinilah kita bukan ngobrol. Ya, kedua, kita harus berkomunikasi dengan manusia. Ya, artinya sering berkomunikasi dengan manusia. Itu poin yang bersifat rohani ya, Ya. yang sudah diajarkan dari kecil. Tapi yang terakhir adalah kita harus bikin terobosan. Sebab dengan namanya terobosan atau sesuatu yang baru, itu membuat kita menjadi sesuatu orang yang berbeda. Kita harus jadi orang yang berbeda. Biarlah kita belajar hidup, jangan jadi butut naga, ngekor terus, jangan. Lebih baik kepala cacing. Artinya apa? Kita adalah orang yang mampu memberikan segala sesuatu yang berbeda. Mulai bisnis makanan, mau kehidupan, mau apapun ya, berkolaborasi. Tadi saya sedikit ngajak-ngajak pemerintah ya. Pemerintah itu baik ya, asal positive thinking. Nah, itulah menjadi bagian. Ya. Jadi diharapkan hari ini berpositive thinking, berkolaborasi dengan yang baik, dan satu lagi pasti bisa. Tetap semangat. Sebab yang penting yakin ya Pak ya. Harus ya. Yakin terus berdoa terus usaha Itu kuncinya. kuncinya ya Pak. Oke Pak, makasih Yes, Pak. terima kasih. Oke teman-teman Inaba, kita nanti kembali lagi di BBB bukan bincang biasa dan sekarang bye bye. Thank you ya. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.